Seorang mahasiswa Polandia berusia 23 tahun Katarzyna Zawada tidak muncul untuk janji dengan dokter pada 12 November 1998, dia dilaporkan hilang. Pada tanggal 6 Januari 1999, seorang pelaut yang berada di atas kapal tunda melihat sesuatu yang aneh mengambang di sungai. Itu adalah benda yang panjang dan berbau busuk yang pucat dan kulit manusia berbintik. Tes DNA menunjukkan itu milik Katarzyna Zawada. Katarzyna dikuliti hidup-hidup. Setelah 19 tahun penyelidikan tanpa hasil, pada Oktober 2017, polisi menangkap Robert karena dicurigai sebagai pembunuh yang menyiksa dan menguliti Katarzyna sebelum menggunakan kulitnya untuk membuat gugatan. Sampai saat ini, pembunuhan itu dianggap sebagai salah satu pembunuhan paling mengganggu dalam sejarah Polandia. Tentang Katarzyna Zawada. Pada tahun 1998, Katarzyna Zawada adalah seorang pelajar wanita berusia 23 tahun di Universitas Jagiellonian yang terletak di Krakow, Polandia. Katarzyna yang mengambil jurusan keagamaan tersebut digambarkan sebagai seseorang yang baik dan pendiam. Pada masa yang sama, Katarzyna menderita depresi karena kematian ayahnya pada tahun 1996. Karena depresi tersebut, Katarzyna sering dirawat ke klinik untuk menyembuhkan depresinya. Kronologi. Pada 12 November 1998, Katarzyna yang berusia 23 tahun tidak hadir untuk bertemu ibunya di klinik psikiatri di Nowa Huta, di mana dia dirawat karena depresinya. Dia tidak pernah membuat janji. Belakangan pada hari itu, ibu Katarzyna berusaha mengajukan laporan orang hilang di kantor polisi setempat tetapi disarankan untuk menunggu. Hanya selepas 24 jam laporan tersebut dibuat, barulah pihak polisi mulai operasi mencari Katarzyna. Walau bagaimanapun, operasi pencarian tersebut bisa dikatakan sia-sia karena pihak polisi tidak dapat menemui petunjuk seperti tidak adanya bukti CCTV atau rekaman lainnya dan juga saksi. Dalam kata lain, Katarzyna seolah-olah menghilang begitu saja. Pada tanggal 6 Januari 1999, seorang pelaut yang berada di atas kapal melihat sesuatu yang aneh mengambang di sungai. Itu adalah benda yang panjang dan berbau busuk yang pucat dan berbintik. Dia melihat lebih dekat, dan kemudian melihat telinga manusia menempel padanya. Kemudian pada tanggal 14 Januari, kaki kanan Katarzyna dan potongan pakaiannya juga ditemukan dari sungai. Tetapi sisa jenazahnya, seperti kepala dan anggota tubuhnya, tidak pernah ditemukan. Ketika pihak berwenang melihat sisa-sisa gadis malang itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa kulit itu sengaja dihilangkan dan diubah menjadi bodysuit. Mayatnya kemudian digali setelah sebuah kelompok yang dijuluki X-Files bekerja sama dengan polisi Polandia pada tahun 2012. Bersama-sama, mereka memutuskan bahwa si pembunuh telah menggunakan alat tajam untuk melakukan penyiksaan ekstrim terhadap Katarzyna yang telah meninggal karena kehilangan darah. Sampai saat ini, pembunuhan itu dianggap sebagai salah satu pembunuhan paling mengganggu dalam sejarah Polandia. Entah bagaimana, kisah pembunuhan itu tidak pernah sampai ke surat kabar Amerika, meskipun itu sangat mengerikan. Investigasi kasus Katarzyna Zawada. Penyelidik dan ahli dari negara lain dipanggil untuk membantu menyelesaikan kejahatan tersebut, termasuk FBI. Pada Mei 1999, unit kedokteran forensik di Krakow menerima mayat seorang pria dengan kepala terpenggal dan berkulit. Pembunuhnya, Vladimir, ternyata adalah putra korban, berasal dari Kaukasus. Sebelum penangkapan, ia terlihat mengenakan topeng yang terbuat dari kulit yang ditarik dari kepala ayahnya sendiri. Awalnya, penyelidik menduga bahwa Vladimir melakukan pembunuhan Katarzyna, namun tidak ditemukan bukti yang mendukungnya. Setahun kemudian, penyelidikan secara resmi dibatalkan karena pelaku belum ditemukan, tetapi petugas polisi yang terlibat dalam kasus tersebut terus menyelidiki petunjuk yang dapat dipercaya. Belakangan, penyelidik menyimpulkan bahwa penyerang telah menggunakan alat tajam untuk melukai korbannya di leher, ketiak dan selangkangan, untuk menimbulkan rasa sakit. Pada tahun 2014, seorang perwakilan FBI untuk Eropa membuat profil psikologis tersangka, menunjuk ke dirinya sadis kecenderungan. Pada tahun 2016, dipastikan bahwa Katarzyna disiksa sebelum kematiannya dan bahwa pelakunya mungkin dilatih dalam seni bela diri, khususnya satu variasi tertentu yang tidak diungkapkan. Penangkapan tersangka dan pengadilan. Polisi melakukan penangkapan pertama pada Oktober 2017, 19 tahun kemudian, setelah menemukan bukti baru.
Seorang pria berusia 52 tahun bernama Winging Robert J. ditangkap dari distrik Kazimierz di Krakow karena dicurigai sebagai pembunuh yang menyiksa dan menguliti Katarzyna sebelum menggunakan kulitnya untuk membuat setelan jas. Penyelidik menggeledah apartemennya dan menemukan darah di kamar mandi. Hasilnya, bak dan rangka diamankan untuk pengujian lebih lanjut. Dia sudah berada di radar penyelidikan polisi pada tahun 1999 tetapi belum ditangkap. Robert cocok dengan profil psikologisnya saat ia dilatih seni bela diri, mengenal korban, mengunjungi kuburan korban, dan memiliki riwayat pelecehan terhadap perempuan. Dia sebelumnya bekerja di lab pembedahan, di mana dia menangani mayat manusia. Ia juga bekerja di Krakow Institute of Zoology, di mana ia dapat mengamati proses pembuatan kulit binatang. Pekerjaannya dihentikan sehari setelah dia membunuh semua kelinci institut selama shiftnya. Robert tidak bisa menjelaskan tindakannya. Polisi menahannya setelah ada surat dari teman tersangka. Isi surat itu adalah rahasia investigasi yang dijaga ketat. Robert didakwa dengan pembunuhan yang diperparah dengan kekejaman tertentu. Dia menegaskan bahwa dia tidak mengenal Katarzyna Zowada. Pengadilan banding setuju untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 September 2018 sementara penyidik mengumpulkan bukti. Pada bulan Desember Robert mengeluhkan gangguan dari penjaga penjara. Klaim tersebut diselidiki dan ternyata tidak berdasar. Robert masih menunggu persidangan dan kembali menjadi berita setelah mengeluh bahwa penjaga penjara telah melecehkan dan menghinanya dalam tindakan yang membuat marah petugas dan jaksa penuntut. Setelah dipaksa untuk menyelidiki klaim dan menemukan mereka tidak berdasar, mereka sekarang mengungkapkan bahwa mereka akan menambahkan, berbohong kepada polisi, dengan menuduh penjaga penjara secara salah untuk tuduhan yang dia hadapi. Pada September 2019, Robert tetap ditahan sementara penyidik terus mengumpulkan bukti. Terima kasih.